Manchester City kembali telan kekalahan. Marcus Rashford didekati Barcelona. Barcelona rela tukar Enzo dengan dua pemainnya. Lagi berjuang di Piala AFF, 6 pemain Malaysia malah balik ke klub masing-masing. Skenario agar Indonesia bisa juara Piala AFF 2024. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan pertandingan Liga Champions, Atletico Madrid menang 3-1 atas Slovan Bratislava. Gol Atletico dicetak oleh Julian Alvarez pada menit ke-16 dan brace Antoine Griezmann pada menit ke-42 dan 57. Sedangkan Slovan hanya membalas sekali melalui penalti David Strelec pada menit ke-51. Dengan hasil ini, Los Rojiblancos naik ke urutan 11 klasmen sementara. Wakil Spanyol lainnya, Barcelona juga menang 3-2 atas Borussia Dortmund. Mengakhiri babak pertama dengan tanpa gol, Barcelona mengamuk di babak kedua. 3 gol dicetak oleh Rafinha pada menit ke-53 dan Bryce Ferran Torres pada menit ke-75 dan 85. Sedangkan Di Barusan hanya membalas 2 kali lewat gol Sergio Guirassy pada menit ke-60 dan 78. Kemenangan ini bikin Barca naik ke urutan 2 klasmen sementara. Sedangkan Dortmund tertahan di urutan ke-9. Sementara itu, AS Monaco yang tampil tanpa Folarin Balogun dihajar Arsenal 3-0. Ketiga gol tersebut dicetak oleh Brice Bukayo Saka pada menit ke-34 dan 78, serta 1 gol dari Kai Havertz pada menit ke-88. Hasil ini bikin Arsenal naik ke urutan ketiga klasmen sementara. Wakil Italia, AC Milan juga berhasil menang 2-1 atas tamunya Red Star Belgrade. Milan unggul lebih dulu melalui Rafael Leao pada menit ke-42 dan Tammy Abraham di menit ke-87. Red Star hanya bisa membalas 1 gol saja melalui Nemanja Radonic di menit ke-67. Tambahan 3 poin bikin Rossoneri naik ke urutan 12 klasmen sementara. Masih dari tim Italia, Bologna berhasil mencuri poin di kandang Benfica. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 jadi poin kedua bagi Bologna di UCL musim ini. Masih seputar Liga Champions, Manchester City kembali ke mode bapuk usai dikalahkan wakil Serie A, Juventus dengan skor 2-0. Dilansir Eurosport, City tampil dengan skuad terbaik termasuk Erling Haaland, Kevin De Bruyne, dan Ruben Dias. Namun, Juve yang bermain di kandang mampu memaksimalkan setiap peluang. 2 gol dari Dusan Vlahovic dan Weston McKennie pun menuntaskan perlawanan anak asuh Pep Guardiola. Hasil ini bikin City makin terancam di papan bawah. Mereka tidak akan lolos ke babak berikutnya jika kembali menuai hasil buruk di laga berikutnya. Sementara itu, pelatih Manchester City Pep Guardiola baru-baru ini membeberkan rencana masa depannya usai menangani klub Inggris tersebut. Menurut 90 Min, Pep Guardiola telah dibuat lelah oleh sepak bola. Ia hanya akan menghabiskan kontraknya bersama City yang telah diperbarui hingga 2027. Setelah itu, ia tidak melihat dirinya mampu melakukan hal yang sama dengan klub lain. Menurutnya, memulai dari nol lagi suatu hal yang melelahkan. Ia lebih ingin istirahat dan bermain golf. Namun jika harus melatih lagi, dirinya justru tertarik untuk melatih tim nasional. Masih dari kota Manchester, pemain kesayangan Manchester United, Marcus Rashford, dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar Old Trafford. Berita itu dikuatkan dengan adanya ketertarikan dari klub Spanyol, Barcelona. Dilansir Tim Talk, Barca yang tengah mencari pemain sayap baru cukup serius menyikapi kabar ini. Mereka tertarik dengan kecepatan dan potensi yang dimiliki oleh Rashid. Menurut laporan, Direktur Olahraga Barca, Deco, sedang merumuskan tawaran terbaik untuk pemain Inggris tersebut. Kabar mengejutkan justru datang dari tim papan bawah Liga Inggris, Wolves. Give Me Sport mengabarkan bahwa Wolves ingin menggantikan pelatihnya, Gary O'Neill, dengan pelatih yang lebih berpengalaman. Namun, nama yang muncul sangat mengejutkan. Tak tanggung-tanggung, Wolves mengincar Jose Mourinho. Bahkan, eksekutif chairman Wolves,
Jeff Shi telah melayangkan tawaran di angka 5 juta pound kepada Fenerbahce sebagai kompensasi untuk memboyong Mourinho. Wolves berharap Mourinho bisa menyelamatkan tim dari degradasi dengan pola permainan defensif miliknya. Masih dari Inggris, ada Liverpool yang dikaitkan dengan penyerang muda Brighton, João Pedro. Kabarnya, The Reds memiliki minat yang kuat untuk memboyong Pedro ke Anfield. Ketajaman dan kreativitasnya di lapangan jadi atribut yang disukai oleh Liverpool. Namun, menurut Out of Sight, Brighton mematok harga di angka 30 juta pound jika The Reds serius meminatinya. Negosiasi belum dimulai karena Pedro bukan target utama Liverpool. Pihak klub masih menanti situasi Omar Marmoush di Eintracht Frankfurt. Dari Inggris, kita mampir sebentar ke Spanyol. Selain Marcus Rashford, Barcelona juga menaruh minat pada gelandang Chelsea Enzo Fernandez. Performa yang kian meningkat di bawah asuhan Enzo Maresca memancing Barcelona untuk bergerak. Dilansir Sport People, La Blaugrana bahkan rela memasukkan 2 nama dalam proposal tawarannya. 2 nama itu adalah Frankie de Jong dan Ferran Torres. Sialnya, jika Barca ingin mendatangkan Enzo, mereka harus bersaing dengan Real Madrid yang juga menaruh hati pada gelandang asal Argentina tersebut. Spanyol sudah, kini kita bergeser ke Italia untuk membahas kapten Juventus, Danilo. Menurut beberapa media Italia, Danilo jadi target utama Napoli musim ini. Il Partenope ingin memboyongnya pada bursa transfer Januari nanti. Namun, Danilo menampik rumor tersebut. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Danilo sangat menghargai Juventus dan posisinya di klub. Saya tidak ingin meninggalkan Juventus pada bulan Januari. Kapten tidak pernah meninggalkan klub di tengah jalan. Saya tidak akan menjadi yang pertama melakukan itu, tutur Danilo. Kabar buruk justru menyelimuti rival Juventus, AC Milan. Kemenangan atas Red Star Belgrade harus dibayar mahal karena 2 pemain penting Milan mengalami cedera. Menurut Football Italia, Alvaro Morata dan Ruben Loftus-Cheek mengalami cedera di babak pertama melawan Red Star. Kedua pemain akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui separah apa cedera yang dialami. Situasi ini kian sulit bagi Paulo Fonseca. Di tengah agenda yang padat, dirinya harus kehilangan 2 pemain utamanya. Beralih ke sepak bola internasional, FIFA baru saja mengumumkan negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 dan 2034. Dilansir AP News, dalam kongres luar biasa yang diadakan di Swiss, FIFA secara resmi mengumumkan bahwa Piala Dunia 2030 akan dimainkan di 6 negara yang berbeda. Arab Saudi sebagai tuan rumah tunggal di Piala Dunia 2034, Maroko, Portugal, dan Spanyol resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030. Namun, pertandingan perayaan 1 abad Piala Dunia tetap akan berlangsung di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Sedangkan untuk Piala Dunia 2034 akan diadakan di Arab Saudi. Mereka akan jadi tuan rumah tunggal di edisi tersebut. Dari sepak bola dunia, kita bergeser ke kabar Asia Tenggara. Dimulai dari kabar mantan klub Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze. Dilansir TV One News, tak lama setelah tidak memperpanjang kontrak Marcelino, Deinze telah resmi dinyatakan bangkrut oleh pengadilan komersial Gant. Hal itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi media-media Belgia, karena Deinze sudah terlilit hutang besar selama beberapa bulan terakhir. Yang makin memperkeruh masalah adalah mereka tidak mendapat pemasukan sama sekali sejak September 2024. Imbasnya, mereka tidak bisa membayar gaji pemain dan staf, sehingga dinyatakan gulung tikar. Sementara dari Piala AFF 2024, tim nasional Malaysia baru saja mengumumkan kabar buruk usai menang dramatis atas Timor Leste. Mengutip dari cuitan @updatebolabola, banyak pemain Malaysia yang akan absen di pertandingan berikutnya melawan Thailand. Bukan karena cedera, melainkan ada banyak pemain yang dipanggil kembali oleh klubnya. Setidaknya ada 6 pemain dari Sabah dan Selangor yang dipanggil pulang. Sedangkan 3 pemain lain seperti Darren Lock, Syafiq Ahmad, dan Fergus Tierney mengalami cedera. Di sisi lain, Timnas Indonesia kabarnya punya skenario khusus agar menjadi juara Piala AFF edisi kali ini. Menurut Sport Detik, ada potensi bagi Indonesia untuk mengangkut trofi di Piala AFF 2024. Harapan Indonesia untuk bisa ke final lebih besar kalau mampu menjadi juara grup B. Itu bisa menghindarkan Indonesia dari Thailand di semifinal. Jika berhasil menghindari Thailand di semifinal, Indonesia kemungkinan akan bertemu Thailand atau Vietnam di final.
Nah, karena maju sebagai juara grup B, maka final leg pertama akan dimainkan di kandang Indonesia terlebih dahulu. Momen ini jadi kunci. Indonesia harus menang dengan selisih gol yang meyakinkan untuk menuntaskan perlawanan lawan mereka. Selain mengincar Dougie Freedman dari Crystal Palace, Manchester United kabarnya memantau Luis Campos untuk menggantikan Dan Ashford yang pergi secara mendadak. Dilansir dari Team Talk, Campos masih bekerja sebagai penasehat sepak bola di PSG, namun masih bisa dinegosiasikan. Entah dengan cara membayar fee atau pemutusan kontrak, Campos dipilih karena dinilai memenuhi syarat yang diminta Ineos. Apalagi Campos merupakan orang Portugal, jadi diharapkan bisa cocok dengan Ruben Amorim. Insiden Marc Cucurella terpeleset hingga 2 kali di laga melawan Spurs kemarin ternyata berdampak cukup besar pada Puma. Cucurella memang terikat kontrak untuk menjadi brand ambassador Puma. Sepatu yang membuat Cucurella terpeleset adalah gen baru yang sedang dipromosikan oleh Puma. Sepatu itu dikampanyekan memiliki fitur adaptasi rumput, movement, dan kontrol. Namun gara-gara bikin Cucurella terpeleset, fitur itu seakan cuma omong kosong. Daily Mail mengabarkan kalau Puma bakal rugi besar. Sepatu yang dipakai Cucurella itu dihargai 220 pound dan terancam tidak laku. Sempat dirumorkan masuk radar Arsenal dan Manchester United, Leroy Sané justru punya keputusan sendiri terhadap masa depan karirnya. Dilansir Bavarian Football Works, sayap asal Jerman itu tidak tertarik untuk kembali ke Inggris. Dirinya justru lebih berminat untuk tetap bertahan di Bayern Munchen meski pembicaraan kontrak baru tak kunjung menemui titik temu. Sané yakin bisa menjadi bagian penting di Bavarian musim depan. Ole Gunnar Solskjaer kabarnya mulai mempertimbangkan ingin kembali melatih sebuah tim sepak bola, namun belum ada tawaran yang sreg di hatinya. Baru-baru ini, Mirror mengabarkan bahwa legenda Manchester United itu mendapat tawaran untuk melatih klub Norwegia, Molde. Namun sang pelatih menolak tawaran tersebut. Menurut Ole, ia dengan senang hati bisa melatih lagi, tapi itu bukan dengan Molde. Ia ingin tantangan yang lebih besar. Beberapa klub Inggris kabarnya masih memantau situasi Ole. Menurut laporan, panggilan yang tak akan ditolak oleh Ole adalah untuk kembali melatih Manchester United. Setelah diskusi yang panjang, manajemen Manchester United kabarnya telah sepakat untuk melepaskan salah satu pemain pentingnya, Marcus Rashford. Dilansir Goal, Setan Merah ingin segera melepas sang pemain sebelum ia terlalu tua. Selain performa yang tak kunjung konsisten, beban gaji yang terlalu besar jadi salah satu alasannya. Jika ada tawaran yang menarik, United tidak segan untuk melepas sang pemain pada bursa transfer Januari mendatang. Sejauh ini PSG masih jadi yang terdepan untuk mendapatkan Rashid. Bergeser ke Serie A, Fiorentina beri update kabar soal operasi Edoardo Bove. Mengutip Football Italia, La Viola telah mengonfirmasi bahwa gelandang telah berhasil menjalani operasi pemasangan defibrilator internal. Sang pemain pun telah menghubungi rekan-rekannya bahwa ia sedang dalam kondisi baik-baik saja. Kabarnya Bove sudah bisa keluar dari rumah sakit pada akhir pekan nanti. Tapi belum tahu apakah dia bisa bermain sepak bola lagi atau tidak. Salah satu mantan pemain AC Monza yakni Papu Gomez membagikan kisah perjuangannya menghadapi gangguan mental. Dilansir Foot Italia, Gomez mengawali ceritanya sebagai pemain yang tergabung dalam skuad Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022 lalu. Setelah itu perjalanan hidupnya bak roller coaster. Dirinya mengira semua akan baik-baik saja. Toh statusnya kini jadi sang juara Piala Dunia. Namun mentalnya goyah saat dirinya tiba-tiba diputus kontrak oleh Sevilla dan kesulitan mencari klub pada tahun 2023. Terus derajatnya dinaikkan lagi setelah ditampung oleh AC Monza. Hanya semusim kini Papu berstatus tanpa klub usai diskorsing akibat doping. Papu menggambarkan hidupnya from world champion to nobody. Masih dari Serie A, namun kini soal rumor transfer, Juventus dikabarkan kurang puas dengan kinerja Dusan Vlahovic. Mereka ingin melepasnya pada bursa transfer Januari dan menggantikannya dengan penyerang baru. Dilansir Foot Italia, nama yang dipilih Juve cukup menarik. Dia adalah penyerang West Ham United, Niklas Füllkrug. Agen sang pemain kabarnya sudah menemui pihak Juventus. Mereka terbuka untuk melakukan negosiasi pada Januari nanti. Itu demi menyelamatkan karir Füllkrug yang tak kunjung membaik di Inggris. Namun Juve kabarnya akan meminjam Füllkrug terlebih dahulu. Jika cocok baru dipermanenkan di akhir musim. Dari Eropa kita kembali ke tanah air untuk membahas timnas Indonesia. Menurut Tempo, Erick Thohir ingin para supporter terlibat dalam pemilihan jersey timnas Indonesia. PSSI dan Erspo kabarnya membuka sayembara desain jersey untuk timnas Indonesia. Dalam proyek ini, PSSI dan Erspo memberikan ruang kepada para supporter untuk memilih jersey yang akan dikenakan oleh tim Garuda dengan cara polling lewat laman kitagaruda.id.
Untuk dapat menjadi pemilih, para supporter diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke akun kitagaruda.id. Masih seputar Timnas Indonesia, FIFA mengabarkan kalau PSSI tidak akan menggunakan Gelora Bung Karno di gelaran Piala AFF 2024. Berita ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Arya Sinulinga. Arya mengatakan Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak akan digunakan sebagai kandang, meski Timnas Indonesia lolos ke semifinal. Alasannya karena GBK sedang dalam perawatan. Sebagai gantinya, ada beberapa opsi yang bisa dipilih oleh PSSI. Arya mengatakan selain Manahan, Pakansari atau GBT bisa digunakan.